Selamat pagi Pak Yudi dan teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator akan membawakan presentasi materi yang berjudul Media Sosial untuk Strategi Pemasaran yang Inovatif dan bagaimana sosial media dapat meningkatkan Customer Relationship Management. Halo, kami dari kelompok 2 dan inilah anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Asik Nur Fatimah Febinta dengan NIM belakang 210-310. Ada Edward Peter Kurniawan dengan NIM 210-317, Iputu Chandra Suhendra dengan NIM 210-318, dan yang terakhir itu ada Igusti Agung Diah Pratnya Paramita dengan NIM belakang 210-330. Nah, adapun materi yang akan kami bahas di presentasi kali ini yaitu tentang pengantar daerah penelitian, metodologi, latar belakang teori, analisis, kasus Starbucks, refleksi dan interrelasi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi yang pertama, yaitu pengantar daerah penelitian. Media sosial untuk strategi pemasaran yang inovatif itu adalah pekerjaan yang menemukan dinamika yang membentuk lingkungan web baru dari media sosial dan bagaimana instrumen ini dapat dieksploitasi dari organisasi untuk meningkatkan pelanggan relationship management. Untuk materi yang selanjutnya itu ada metodologi yang dimana metodologi ini dibagi menjadi beberapa subjudul. Yang pertama itu ada sudut pandang paradigmatik. Sudut pandang paradigma adalah sekumpulan asumsi dasar yang relevan untuk praktik penelitian. Menurut Guba dan Lincoln pada tahun 1994 mendefinisikan tema yaitu sistem berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis. Mengikuti model yang diajukan oleh Guba dan Lincoln pada tahun 1994, metodologi pendekatannya yang diusulkan dimulai dengan refleksi yang dibuat berdasarkan 3 paradigma. Yang pertama itu ada paradigma ontologis, yang dimana paradigma ini merupakan berkenan dengan hakikat dan wujud realitas, dan dalam mengikuti model yang diajukan oleh Guba dan Lincoln, metodologinya sejauh mana yang dapat diketahui. Dalam hal ini, pertanyaan dapat ditempatkan di antara realisme historis teori kristis dan relativisme konstruktivisme. Yang selanjutnya itu ada paradigma metodologis, yaitu menyelidiki sifat hubungan antara yang mengetahui dan apa yang bisa diketahui. Dunia media sosial ada di luar negeri di bidang penelitian, realitas tanpa batas, dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan benar-benar terjangkau. Yang selanjutnya itu ada paradigma metodologis. Asumsi metodologis menyangkut cara penanya menemukan pengetahuan. Dalam tesis ini, pengetahuan akhir yang dicapai adalah jawaban untuk penelitian pertanyaan dari satu sisi. Oleh karena itu, bagaimana media sosial dapat meningkatkan CRM dari selain itu model CRM baru dibangun pada Starbucks. Hasil akhirnya adalah hasil dari analisis didasarkan pada beberapa sumber yang dapat dipercaya seperti resmi dokumen dan website, artikel akademik, laporan, dan buku. Nah, selanjutnya itu ada strategi penelitian, pendekatan kualitatif, dan metode deduktif. Di bidang penelitian sosial sangat membantu untuk membedakan antara kualitatif penelitian dan penelitian kuantitatif dalam rangka membentuk orientasi umum panduan untuk seluruh proses penyelidikan. Yang selanjutnya itu ada desain studi kasus. Nah, 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan membuat studi kasus menjadi pendorong utama pertanyaan. Yang pertama itu ada jenis pertanyaan penelitian, yang dimana biasanya studi kasus memiliki penjelasan dan kekuatan deskriptif. Sebagai konsekuensinya adalah strategi yang cocok ketika bagaimana pertanyaan diajukan. Yang kedua itu ada kontrol yang dimiliki peneliti atas peristiwa yang dianalisis. Seperti yang diklaim sebelumnya, realistis media sosial merupakan fenomena yang tidak terus-menerus terjadi perubahan. Oleh karena itu, kendali atas peristiwa yang dianalisis dibatasi. Selanjutnya itu ada sifat fenomena yang merupakan studi kasus untuk fenomena kontemporer dan konteks kehidupan nyata sebagai Starbucks dan keterlibatannya ke dalam media sosial. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang teori. Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, tujuan dari tesis ini adalah untuk memahami bagaimana jejaring sosial dapat dilibatkan dalam strategi pemasaran secara berurutan untuk mendengarkan seluruh CRM. Sebelum itu, saya akan memberikan latar belakang teoritis tentang seluruh skenario dalam media sosial sebagai dasar untuk bagian analisis selanjutnya. Teori yang kami sajikan itu ada terdiri dari web 2.0 dan evolusi menuju web 3.0, konten buatan pengguna, media sosial, eksternalitas jaringan, dan juga CRM. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis. Jadi pada bagian ini kita akan mengetahui bagaimana CRM dan bagaimana sosial media itu berperan dalam meningkatkan inovasi strategi pemasaran untuk menarik lebih banyak klien. Jadi pada tahap pertama, itu pada tahap gelombang dasar, itu informasi di luar perusahaan hanya mengharapkan dari mulut ke mulut untuk menyebarkan. Namun jika dibandingkan dulu, sistem mulut ke mulut ini hanya mampu mencapai spektrum konsumen yang terbatas. Sedangkan pada masa sekarang, perkembangan internet itu menyebabkan perubahan drastis untuk cara masyarakat berkomunikasi dan dalam hal ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Pada tahap kedua, yaitu tahap perubahan dalam lingkungan bisnis. Jadi kekuatan sosial media itu telah mendorong komunikasi menjadi kuat dan cepat, tidak hanya antar individu, namun juga bagi perusahaan untuk mengembangkan skill dan kemampuan perusahaannya. Selanjutnya yang terakhir itu ada media sosial. Jadi ada beberapa manfaat dari media sosial dalam strategi marketing, seperti memungkinkan pengumpulan data yang akurat mengenai perilaku pelanggan, seperti beberapa kali pelanggan mengunjungi toko dan seberapa sering sih pelanggan itu bisa kembali lagi ke toko kita dengan pintar dan cepat. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang studi kasus pada kasus Starbucks. Jadi yang pertama pada latar belakang menurut situs resmi Starbucks. Starbucks ini pertama kali dibuka pada tahun 1971 oleh pengusaha Jerry Baldwin, Gordon Booker, dan Zev Siegel. Jadi pada awalnya Starbucks ini biasa menjual kopi ke restoran dan espresso bar. Jadi titik balik dari sejarah perusahaan Starbucks ini terjadi pada tahun 1982 dengan masuknya Howard sebagai Direktur Operasi Retail dan Pemasaran. Selanjutnya pada fenomena, tercatat per tahunnya Starbucks ini memiliki rating pertumbuhan sebanyak 20% dan rata-rata 3 gerai baru tiap harinya, berkat keberhasilan manajemen bisnis mereka. Jadi strategi di balik kesuksesan tersebut adalah blanking and area completely yang merupakan menurunkan biaya pengiriman dan manajemen, mengurangi antrean pelanggan dan meningkatkan lalu lintas kunjungan pelanggan di area tertentu dengan menempatkan lebih banyak outlet di area tersebut. Selanjutnya pada marketing mix, jadi bauran pemasaran yang dilakukan oleh Starbucks ini dapat dikelompokkan dengan teori 4P. Yang pertama ada produk, pledge, promotion, dan price. Jadi pada produk itu Starbucks awalnya hanya memiliki produk dasar kopi, namun perusahaan Starbucks ini telah menerapkan 2 strategi marketing yaitu pengembangan produk dan pengembangan pasar. Selanjutnya ada place. Jadi berdasarkan situs resmi Starbucks ini telah mereka memiliki 17.000 outlet yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya pada promotion, dengan adanya media sosial, Starbucks ini memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menargetkan penggunanya seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Hal tersebut ditunjukkan dengan Starbucks yang membentuk channel mereka di platform YouTube dan memberikan video-video terkait yang sekiranya dapat menarik minat pengguna. Selanjutnya pada price, jadi pada dasarnya penetapan harga dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu kualitas produk, kompetitor, susunan pasar, dan nilai yang dirasakan. Jadi semakin besar atau banyak diferensiasi produk yang ditawarkan, maka semakin banyak juga kemungkinan untuk perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Selanjutnya ada peran media sosial. Jadi pada dasarnya keberhasilan Starbucks ini dalam sosial media adalah karena kemampuan perusahaan untuk mendengarkan suara pelanggannya dan membuat itu sebagai sumber ide baru dan juga masukan bagi pelanggannya yang berharga dalam meningkatkan
pengalaman konsumen menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada My Starbucks Idea, yang merupakan sebuah ruang virtual sebagai tempat pengguna dapat berbagi ide, memberikan peringkat pada ide tersebut, dan mengekspresikan pendapat pada ide tersebut, dan memberikan peran aktif dalam ruang virtual. Selanjutnya yang terakhir ada Starbucks Digital Network. Pada Agustus 2010, Starbucks ini meluncurkan Starbucks Digital Network sebagai upaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam toko. Dengan bekerja sama dengan Yahoo, Starbucks menyediakan akses gratis ke Wi-Fi dan situs web seperti Wall Street Journal dan iTunes. Untuk materi selanjutnya yaitu refleksi dan interrelasi. Nah, berdasarkan kasus Starbucks di slide sebelumnya, CRM perusahaan Starbucks dapat dijabarkan dalam 4 tahap, yaitu daya tarik, keterlibatan, kepedulian, kepuasan, dan loyalitas. Nah, untuk yang pertama, daya tarik, Starbucks dibuka pada tahun 1971 dan semenjak itu mampu menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, yang kini perusahaan tersebut telah memiliki lebih dari 17.000 outlet di seluruh dunia. Nah, Starbucks mampu meningkatkan daya tarik mereka dengan memperhatikan pengalaman pelanggan. Sebagai contoh, Starbucks menyediakan akses Wi-Fi bagi pelanggannya. Untuk yang kedua, keterlibatan, itu di mana setelah pelanggan tertarik dalam lingkungan perusahaan, Starbucks memanfaatkan keterlibatan pelanggannya dengan mendengarkan, mempelajari pendapat dan ide pelanggan. Sebagai contoh, My Starbucks Idea. Selanjutnya, kepedulian. Nah, pada tahap yang ketiga ini, CRM Starbucks ini mampu dicapai dengan fokus perusahaan dalam pengalaman pelanggan. Nah, Starbucks menilai pendapatan konsumen sebagai hal yang berharga baik dalam bentuk ide baru, komentar positif, keluhan, dan komentar negatifnya. Yang terakhir, kepuasan dan loyalitas. Nah, pada tahap ini merupakan inti dari setiap CRM. Kepuasan biasanya datang dalam keadaan di mana pelanggan menerima hadiah dari perusahaan. Nah, contohnya My Starbucks Idea dengan ide yang diberikan oleh pelanggan dapat diimplementasikan dalam perusahaan. Dengan itu dapat menunjukkan keterlibatan pelanggan dari perusahaan. Sehingga dengan rasa keterlibatan tersebut, pelanggan akan mengembangkan rasa puas dan setia terhadap brand Starbucks ini. Baik, mungkin kami bisa menarik kesimpulan dari materi presentasi kali ini, yaitu media sosial dapat meningkatkan hubungan pelanggan dengan karya yang ditampilkan, menunjukkan dampak positif yang efektif dari media sosial, yang memiliki seluruh CRM bertindak sebagai dukungan teknologi untuk pelanggan daya tarik, keterlibatan, perhatian, dan kepuasan. Mungkin segitu saja yang bisa dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.